Bandung tuh ada Bandung Kota, Bandung Kabupaten, sama Cimahi. Anjing kagak paham Sunda nih ya. Ini anjing dari mana ini? Tokoh, udah pasti. Tidak usah tekan-tekan begitu ya, hari kritik ya. Tidak usah. Tokoh sekali. Tidak usah. Kalian ini gimana mau maju Indonesia Timur? Sesamanya aja berantem mulu. Bukan, saya tidak berantem, saya itu mengagumi. Tokoh. Mudah apa? Tidak, itu Anda cari ajak berantem itu. Tokoh. Kesini dong. Kan gua udah lihat. Ini yang punya. Gua udah tahu. Ngapain? Dia yang bikin. Dia yang punya. Orang gua yang bikin nggak sih? Musik itu haram. Musik itu haram. Kalau jelek. Kalau jelek, Kang Soleh. Ini siapa? Kang Soleh. Soleh siapa? Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo ma. Yeah. Mari kemarin mulai bro, action tadi langsung. Biar apa? Biar meriah seperti konser-konser. Miria seperti konser, macam kau pernah nonton konser aja. Ya. Konser apa? Konser apa? Konser, kau paling konser-konser pemilu. Konser Mr. Chico. Konser-konser pemilu. Mr. Chico. Mr. Chico yang di Jayapura. Ya mau. Kau pernah nonton langsung? Konser itu bukan? Kau pernah nonton langsung? Pernah ada turun di Fak-Fak di stadion. Turun? Datang, bukan dari atas. Langit terbuka terus dia turun dari atas. Bukan begitu Mas Ari ya. Mas Ari terlalu textbook ya Mas Ari ya. Tapi kau konser musik, kau pernah nonton konser musik tidak? Pernah toh konser-konser musik yang kayak Synchronize. Terus pernah? kemarin kan stand Kau up pernah Indo- nonton Synchronize? Pernah dong. Dong izinkan kau masuk. Kenapa tidak mau? Bodoh memang ya orang ini ya. Terus kayak misalnya kemarin kan stand up Indo terlibat juga pesta pora. Oh, kau datang nonton? Iya, tapi itu ya ramean. Kalau yang Konser tunggal? tunggal saya belum. Kau belum pernah nonton konser tunggal? Kalau di PRJ itu konser tunggal ke bukannya? Siapa yang tampil? Banyak sih. Bukan konser Tapi tunggal kan berarti. tunggal, penyanyi-penyanyi tunggal. Tidak. Kalau konser tunggal itu biasanya ada tematik. Macam saya nih. Pernah? Saya. Apa? Saya nonton konser Guns N' Roses ya di Singapura. Di Singapura, berdiri di belakang lihat Guns N' Saya Roses di, kayak saya begini. di depan. Kok Abdul di belakang? Beda tiket. Beda tiket. Orang ini kurang ajar. Orang ini kurang ajar. Dia ajak teman, tapi dia beli tiket beda. Kok di belakangnya saya di depan sana. Astagfirullahaladzim. Tidak ada lagi tiket depan. Assalamualaikum. Ah, ini yang beli tiketnya saya. Ini yang beli tiketnya saya. Ini yang beli tiketnya saya. Mari masuk Kang Soleh. Kang Soleh. Mari. Kok Kang. bisa tiba-tiba muncul di sini? Hebat ya. Semua orang podcast pengen terlihat modern dan cantik. Kalian terlihat miskin. Hari kritik, kasih tahu filosofi kita. Padahal kalian udah kaya. Hari kritik kasih tahu Dia filosofi apa kita. filosofi? Kenapa kita bikin begini? Hari kritik. Apa? Kita itu hanya luarnya saja yang kelihatan seperti ini. Anda nggak tahu di bawah ini ada apa? Apa? Emas. Depok kok. Depok mau ular kali. Biawak, ular, banyak Depok. Iya. Biasa sindir-sindir saya dong. Sama di kalau tembok-tembok, ada Depok tuh. Itu. Tapi Kang Soleh, bicara konser tadi, Kang Soleh yang belikan saya tiket konser. Iya, Dia tadi marah karena Gimana? kenapa saya bisa nonton agak di depan, kenapa Abdur Abdur jauh di belakang. Abdur Ah. bilang menyesal kan. Abdur selalu bilang ke kita menyesal datang ke Singapura nonton GNR karena dilihat GNR kayak begini, kecil begini, bahkan tidak kelihatan itu orang di atas panggung. Ternyata dia nonton di depan. Tidak tahu yang belikan tiket Kang Soleh. Gua juga nggak tahu Abdur beli dari mana, ya kan? Hah? Kalian ajak siapa sih ini? Enggak, Abdur kayaknya beli sendiri ya. Dia beli sendiri kayaknya. Yang jelas sih dia datang ke Singapura belum booking hotel. Siapa tahu juga kalau harus booking hotel. Ya iyalah, Ya iyalah. Kok itu pengetahuan dasar ya? Begitu mendarat, kalian tidur di mana? Belum tahu nih, Kang. Mau nyari dulu. Timur, maaf ya. Timur. Kau setiap kali pergi kau sudah booking hotel? Ya iyalah, itu pengetahuan dasar hari keriting. Tidak, saya tidak tahu ya. Orang baru benar.
Nggak tahu nih Kang, tidur di mana? Mau cari dulu. Lah, maksud gue tuh, ya udah kan kita datang, tak keluar bandara baru hotel mana ya? Jangan kan jauh-jauh ya. Jangan kan jauh-jauh. Misalnya Anda liburan ke Jogja lah, atau Bandung. Sebelum pergi, Anda booking dulu. Jadi tahu tujuannya di mana. Saya setiap liburan tidak pernah booking hotel. Sampai di sana baru saya punya mood hotel. Karena ada yang booking indah. Iya, biarpun indah. Kami tuh tipikal yang kalau ke misalnya ke Bali, itu nanti sampai di Bali baru jalan-jalan cari makan dulu, habis itu sudah kenyang baru hotel mana ya? Kok bisa begitu ya? Tahu ya. Gimana kalau hotelnya penuh loh? Ya kita cari hotel yang lain lagi. Emang hotel cuma satu? Ya kan kadang-kadang kalau konser penuh, Ri. Saya pernah ya syuting film ya. Hari pertama 14 hari, setiap hari pindah hotel. Karena penuh ya? Penuh. Bayangkan. Itu kan syuting. Kalau syutingnya kita booking dulu. Iya, tapi maksudnya ada kemungkinan hotel di tempat itu penuh semua. Apalagi lagi ada konser GNR. Iya. Sudah kita tidur di mana kah? Di mana? Di mana? Di Singapura mau ngegembel-gembel kali. Iya. Ngomong-ngomong ini siapa idenya ini? Ini idenya kami. Sebenarnya dia ada ininya. Oke lah, Kaks ini kan dari nol gitu kan. Nanti jadi, akan berkembang. Sekarang sudah 200 ribuan subscriber. Oh. Nanti pas 500 kita renov. Oh gitu. Iya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ini mulai di semen nih. Nanti pas sudah 1 juta, 2 juta, viewersnya juga jutaan terus, itu udah. Wah, pokoknya nanti emas dari sini ke kanan. Kita di situ nanti ada background yang estetik, piala-piala di sini. Terus di sini nanti ada Deddy Corbuzier-nya. Di situ. Jadi kita bisa lihat ngomong ini kayak rumah ilegal, ini kayak rumah menempati tanah negara. Ini yang gini bedeng-bedeng nih tuh. Jangan bilang rumah kita menempati tanah negara. Ada juga negara ini yang menempati tanah kita. Juara tiga. Kompas TV. Padein terus dan nge-plus. Luar biasa. Masa udah sukses jualan rumah begini? Itu juga yang saya sempat pikirkan kayak, Mamat, kok punya uang lari kemana sih? Iya. Kang Soleh pernah lihat misalnya kayak taruhlah buron lah. Kok jadi saya buron ya? Masa dia bergelimang harta, nampak gitu. Masa gitu? Oh, berarti maksudnya enggak gitu ya. Salah analogi tadi. Kalau kalian kayaknya pengen tetap terlihat miskin supaya orang-orang di rumah di kampung halaman nggak minjem duit ya. Walaupun begini pun masih sih. Kang Soleh, walaupun begini juga masih gitu. Kang Soleh itu berapa bersaudara? 3. Kenapa tiba-tiba Tiba-tiba. Kayaknya banyak keluarganya yang minjem duit dia nih. Saya pun kaget ya ada ya. Keluarganya Ari tolong nggak usah minjem duit ke Ari. Ari pun dapat duitnya dari Indah. Iya. Nggak apa-apa, kalau ada, kalau enggak. Kang Soleh berapa bersaudara? 3. Iya. Kang Soleh anak keempat ya? Anak pertama lah, apa 3? Cuma 3, ada 4. Begini-begini yang podcast kalian di HH tidak naik-naik ya. Gitu ya. Podcast kita semua nggak ada yang berhasil, tapi ketika mencar berhasil. Heran ya. Berarti tergantung partnernya. Iya makanya bikin sama Mamat, bikin sama Abdur, sama Pras, terus sekarang Ardit bikin sama Ajis, sama Arif. Kang Soleh bikin sendiri. Iya, gua bikin Kang sendiri. Soleh bikin sendiri. Ketika semua mencar bagus-bagus. Betul. Ketika gabung nggak ada yang bagus. Imajinasi Ko Ernest Prakasa dan Dipa Andika kayak, wah talentku ini punya bakat dengan podcast. Iya. Akan ku bikin sendiri. Kalau di luar Nanti bagus-bagus. bikin seminar, saya isi deh. Saya tahu kenapa tidak naik-naik. Apa? Nanti orang lain tahu rahasianya. Nanti mereka bikin semua ini. Tapi podcast kita itu gagal segagal-gagalnya podcast. Logo podcast itu. Bayangkan, podcast harga mati. Harga mati udah bubar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Cuma berapa? Bikin 9 episode. 9 episode. Diundang podcast festival stand up Indo. Sudah tampil dan yang beli tiket per podcast itu banyak sekali ternyata. Kita masih ditunggu gitu. Podcast Loko Podcast. Tidak diundang. Tidak diberi bahkan kesempatan. Tidak ada. Padahal di situ Solihun. Iya. Ardit Erwanda, Ari Kriting. Sama kalau misalnya ada additional, ada Benedion. Kan awalnya itu sama Bene bertiga. Sebelum Bene bikin sama agak lain. Iya, Bene bikin agak lain lucu, meledak. Ada podcast harga mati belum. Tidak, podcast kita itu menurutku lucu. Enggak lucu sih. Tapi ada satu podcast ya. Teori itu tidak selalu benar sih. Apa? Karena kita Ari Kriting pernah bikin podcast sama saya sama Abdur namanya Purba. Itu tidak naik sih. Itu goblok sekali sih. Mamat, kita harus bikin sesuatu yang beda.
Ya, orang lain sudah podcast apa? Jak, saya bilang, Bang, kita ikut dulu. Podcast dulu, biasa dulu. Oh, ini nanti tiba-tiba. ada program lain lagi yang kayak begitu. Tidak bisa. Wah, Abdur mah tidak mungkin setuju sama saya dong. Setujunya ke Hari Keriting dong. Iya, Mamat kau bodok. Hari Keriting betul. Oke, deal. 2 lawan 1 kalah. Iya. Bikin. 9 episode. 9 episode, 10 episode. Capek ya? Kayaknya capek ya. Terus diajak stand up Indo bikin harga mati. Iya. Ngobrol-ngobrol gitu aja. Yang dimana ini saya tawarkan pertama ke mereka berdua binatang ini. Ngobrol Mereka aja, bilang, nggak usah pakai konsep-konsep. nggak usah, kita ngobrol dulu, talik pasar dulu, baru langsung. Wih, bagus tuh, idenya mantap, gas. Lah kan saya sudah tawarkan awal ya. Jadi kalau sederhananya kesimpulannya adalah, Bang, kita bikin podcast ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Ajis datang. Ri, bikin podcast ngobrol. Serius, bagus. gitu. Jadinya ya bubar kan Melanesia. Gitu. Terlalu idealis mas-mas ini. Lagian lu tuh punya misi ingin mengembangkan Indonesia Timur, membuat orang image Indonesia Timur terpelajar bikin program purba malah. Purba. Sehaus jadi haus ini ambil. Dia ini selalu apa yang dia perjuangkan bertolak belakang dengan apa yang dia kerjakan. Iya, begitulah, begitu. Iya kan? Kalau Semua dia misinya ingin membuat Indonesia Timur maju, Iya. bahwa Indonesia Timur ini pintar, terpelajar. Tapi semua karya-karya dia menunjukkan sebaliknya. bahkan konten Instagramnya dia jadi babi sama kodok loh kan soalnya. Bayangkan, itu udah jauh sekali. Di konten Instagram sempat berapa banyak konten tuh di Instagram dia jadi kodok sama babi, Lucu. sama anjing. Iya, tapi kan Ya Allah. coba kan misi dia tuh kayak dia sendiri yang menghancurkan perjuangan dia. Iya. Tapi menurut dia itu idealis. Emang tolol. Kang Soleh mau minum. Boleh. Tidak ada request di sini ya, langsung aja. Sumpah. Gak apa-apa. Ini kok tumpah-tumpah begitu. Iya. Iya, Bos. Langsung. Saya kira dipindahin tapi dia tumpahin lagi. Kocak sekali ya. Terlalu pengen lawak. Terlalu pengen komedi. Nih kita ada Apa nih? makanan khas. Ini ada Bagia sama kue Bilolo. Ini tidak usah. Dari Ternate. Tidore. Jelolo. Karena Indonesia Timur, sudah Indonesia Timur. Obi. Dari mana nih? Oh, ini mah dulu juga di Pulau Jawa ada yang begini. Apa namanya? Nggak tahu namanya lupa. Benar. Orang Timur bawa ke Jawa mungkin. Wah. Adanya juga kayaknya transmigrasi dari Jawa ke Timur deh. Iya, mungkin ada orang transmigrasi ke timur, terus wah ini bagus, dibawa lagi. Oh iya, bisa jadi. Ini ada nih, zaman gua kecil banyak ini kue-kue gini. Oke, makasih ya. Udah, nggak usah. Enak Pak. Nggak jadi lagi. Yang ini dong. Bagia. Kue apa ini? Bagia namanya. Dia apa ini dalamnya? Ya nggak ada, itu nggak ada bungkus, nggak ada apa namanya. Isinya apa? Nggak ada isi. Dari dia. Kayak kue kering aja nggak ada isi. Enak kan? Enak nggak? Coba. Ini juga ada rasanya. Itulah nikmatnya. Kalau ini manis. Masa nggak ada rasanya? Mungkin dari sini ini manis banget. Ada dong rasanya ini. Ini dari sini manis banget. Ini enaknya pakai teh tawar. Kang Soli cocok nih. Kasih sagu. Iya, sagu masih ada. Oh, ya. Nanti suruh dia. Nah, Bagia ini kalau di barat ternyata saya baru pelajarin dari barat itu Bagia. Apa? Bagel. Bagel beda dong. Beda, Ari keriting beda, Ari bagel segede gini. Ini kecil-kecil. Tapi saya ada bagel, Bagia. Oh, ini satu ini mungkin. Suka mematahkan stigma sendiri kan? Dia suka mematahkan perjuangannya sendiri. Anda terlalu terlihat tolol, tahu gak? Mending kayak Mamat dong. Iya. Perjuangan. Kalau saya kan komedian, dia kan tokoh pemuda Papua. Saya lempar Anda ya. Saya lempar Anda dengan jelas ini ya. Satu-satunya stand up komedian yang pertama muncul di TV One acara ILC. Indonesian Lawyer Club. Ngeri. Sebagai Mamat bagian Alkatiri, tokoh pemuda Papua. Itu pas masuk ya, kan diundang tuh. Oke. Tokoh
Tokoh loh ya. Masuk terus ada di ruang transit lah gitu. Mereka datang, kreatifnya datang. Bang Mamat, udah benar ya namanya sama di bawah nama. Saya lihat, toko pemuda. Bisa ganti aja nggak yang ini, bebannya terlalu tinggi nih. Oh mau diganti apa? Boleh. Saya lihat itu dia coret. Mau diganti apa? Komedian aja gitu, atau stand up komedian. Oh oke. Dia tulis tuh, komedian atau seniman gitu. Udah. Pas muncul, ya sama. Tokoh muda Papua tetap. Tapi sejak saat itu kau muncul di Lawyer Club itu saya lihat kayak anak ini udah tokoh. Apa kata pemuda-pemuda Papua melihat mereka diwakili sama Mamat Al-Kadiri? Biasa aja sih kan. Biasa aja, yang tua-tua aja yang kesel. Perasaan ada yang lebih baik katanya. Ini anjing dari mana ini? Tokoh pemuda Papua. Tidak usah tekan-tekan begitu ya hari kritik ya. Tidak usah. Tokoh sekali. Tidak usah. Kalian ini gimana mau maju Indonesia Timur? Sesamanya aja berantem mulu. Bukan, saya tidak berantem, saya itu mengagumi tokoh muda Papua. Tidak, itu Anda cari ajak berantem itu. Tokoh. Kalian ini gimana mau maju tuh? Selalu ada yang wah tuh. Siapa? Kalau tokoh Sunda itu siapa? Kang Ibing. Kang Ibing. Mamat. Iya kan? Astagfirullah. Iya dong. Berlebihan, Mas Ari berlebihan. Kayak kalau kita itu kayak macam. Tadi kita perasaan lagi ngomong konser ya, kenapa kesana? Iya. Anak keberapa tadi Kang Sunda? Mamat udah pernah nonton konser di luar negeri belum? Konser luar negeri belum. Kalau luar negeri nonton bola justru. Oh, itu pun dibayarin ya? Ada yang enggak, ada yang dibayarin. Oh, yang kemarin lu apa Juventus gitu ya? Ya itu dibayarin. Yang Kalau enggak? yang enggak, yang Munchen Dortmund. Kau nonton? Nonton. Munchen Dortmund. Iya. Itu bagus. Bagus. Mereka ya kayak show konser juga, tapi ya main sepak bola. Lu nggak suka musik gitu? Suka sih Kang, cuma memang nggak ada kesempatan untuk nonton. Sama satunya kalau rame itu agak gak suka. Kenapa? Kayak apa ya? Nggak suka aja. Boleh kan saya nggak suka Kang Soleh? Mohon maaf nih wartawan, mohon maaf nih. Kan Anda di sini narasumber ya. Kenapa jadi kita wawancara Saya merasa terintimidasi. Iya, kenapa jadi dia yang wawancarain? Emang nggak boleh ya? Boleh nggak? Anda dulu yang memberi informasi di sini. Kan ini ngobrol. Iya. Mungkin nggak suka kreditnya gitu-gitulah. Tapi kayak dulu tuh pengen banget kayak saya ke Jakarta ada konser Iwan Fals di mana ya? Dulu kan pertama Iwan kali Fals? ke Jakarta kelas 2 SMA, pertama kali injak Jakarta tuh. Dan kau nonton konsernya Iwan Fals? Tidak. Cari-cari di mana ya? Di mana? Ada di PRJ. Ternyata Iwan Fals penutupan PRJ. Iya. Tapi nggak sempet ke sana juga. Padahal kau ingin sekali nonton Iwan Fals. Iwan Fals. Tokoh memang tokoh pemuda Papua. Saya kemarin lagi ketemu. Fals, Iwan Fals. Orang tuh nonton Peter Pan ke apa tuh Iwan Fals, tokoh pemuda. Masa? Soalnya juga suka Iwan Fals. Iya. Saya juga suka Iwan ini Fals. kartu anggota ini. Saya juga suka Iwan Fals. Oh iya, bongkar. Ngeledekin dia. Ngeledekin. Tidak, saya sangat suka Mukanya muka ngeledekin. Tidak. Bukan saya ngeledekin Iwan Fals. Maksudnya kita nonton dengar Iwan Fals kan dari kita masih muda kan, 80-an 90-an kan. Kalau dia kan sebenarnya generasi kesini-sini, tapi dia ini ya. Abang Meskipun dia generasi 80-an 8 berapa tuh? 89. 4 tahun. Berapa tahun ya? 7. 4 tahun saya juga. Masa 4 tahun anak kecil 4 tahun yang Iwan Fals bagaimana? Umar Bakri. Itu sama si kecil. Umar Bakri itu diputar terus di rumah. Oh iya. Umar Bakri kita sudah tahu. Umar Bakri, pandang tajammu. Itu tadi tandanya itu. Tandanya itu. Umar Bakri, yang Umar Bakri, pandang tajam. Tandanya itu kan yang Soleh kan? Umar Bakri. Bilang gitu. Nah, itu Bukan yang sepeda. Itu nada yang pandang tajammu. Aduh, goblok. Umar Bakri bagaimana? Bagaimana Umar Bakri? Tas hitam dari kulit buah. Bukan Umar Bakrinya. Umar Bakri. Ya, Umar Bakri. Bagaimana Umar Bakri? Umar Bakri naik
Kri-nya lo Umar Bakri. Yang bikin tajam macam Umar Bakri. Umar Bakri. Pegawai negeri. Gitu. Jangan distract kita ya lagunya. Ngaku-ngaku. Udah ketemu Iwan Fals, sudah. Kemarin dia acara konser Black Brothers. Tribute. Berarti ini kau termasuk OI. Saya MC, nah yang nyanyi lagu Iwan Fals itu 3 lagu itu Om Iwan. Yang penutup lah. Ya. Iya, Om Iwan Fals. Kan tribute artis-artis nyanyikan lagu Black Brothers. Nah, yang nutup itu nyanyi lagu Hari Kiamat itu Om Iwan. Padahal di Depok deket gua kalau dari sini lo. Itu aja ya. Abis itu kan kita kayak joget-joget Papua gitu kan, yang saling pegang gitu. Saya pas di belakang beliau kan, saya dorong Om Edo dulu gitu, Om depan. Om Edo kan tahu saya suka Iwan Fals kan. Tidak apa-apa, maju saya maju. Terus terakhir keluar pengen foto gitu kayak, aduh foto nggak ya? Dipaksa-paksa, ayo foto aja sana, foto aja. Cikal yang fotoin tuh. Ada dia. Deket kalau rumahnya dari sini. Lu boleh main ke rumahnya? Kan ada konser dia, selalu bikin konser di belakang rumahnya tuh. sebulan sekali di panggung Boleh kita. kita datang aja. Kan bayar lah, masa nggak boleh? Oh, coba cari info. Ada yang VIP, ada yang festival. Kalau yang VIP itu enak duduk, terus pemandangannya. Nanti saya cari infonya. Iya, Ada deket kalau dari sini. dari deket. dulu kan dia bikin Iya. itu di Iya, saya pernah dengar, cuma saya pikir Panggung kita. orang-orang tertentu yang datang. Enggak, ya orang-orang tertentunya yang bayar. Oh, kita kan maksudnya takutnya datang ganggu gitu. Ya, Ya orang yang bikin konser orang. Iya, jangan tiba-tiba pakai nada tadi pas lagu Umar Bakri, pandang aja. Hari kritik. Tapi kan soalnya dari dulu memang suka ada di suasana konser. Iya, gua seneng konser dari dulu. Senang suasana, termasuk suasananya. Seneng lah. Wow. Oh, kalau nanti kan nonton konser kan nyari suasana justru. Kalau nyari lagu doang dengerin lagu kaset lah atau CD di rumah. Oh iya. Saya tuh sebenarnya suka nonton konser, cuma tidak betah. Kenapa? Tidak bisa terlalu lama saya dengan orang banyak. Nah sama. Ya kan itu tinggal kayak di kita belakang. Kalau lu nggak suka orang banyak, lu paling belakang yang aja. kayak kita nonton Guns N' Roses. Pertama kan saya nonton, lama-lama saya sudah sesak, saya pindah tuh. Ya kalau justru gua mah nyari keramaian kalau konser. Kalau sepi kan sedih banget konser sepi gitu. Iya. Kayak nggak meriah. Ya kalau nggak nyari banyak orang, mendingan di rumah dengerin lagu kayak gitu. Iya, tapi maksudnya saya bilang saya suka, tapi tidak bisa lama-lama. Capek itu lamanya. Iya, capek. Pegel, udah tua bukan. Sesek kayak orang banyak, kayak semua orang isap oksigen gitu. Memang semua orang isap oksigen. iya. Cuma tumbuhan ketika malam yang karbon dioksida hari keriting. Iya, makanya maksudnya semua orang isap jadi banyak gitu maksudnya. Hirup, isap. Oksigen lewat. Masuk itu dong. Lagian gue kalau di luar kan nggak apa-apa. Emang tanpa ada konser pun mereka udah menghirup oksigen. Iya, tapi tidak berkumpul di satu tempat. 6 miliar orang di dunia ini hirup oksigen semua ya. Di waktu yang bersamaan. Iya. Ya terus. Iya deh. Mentang-mentang toko pemuda Papua. Ya bukan, alasannya tidak logis. Iya, toko pemuda Papua. Iya deh, pandang tajammu. Iya. Konser apa yang paling berkesan? Rolling Stones Di mana tuh? di Singapura. Oh, 1907. Bukan lagi, gua nggak setua itu. 2014 Baru dong. baru. Ya, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Vokalisnya masih yang sama. Masih lah. Kan belum mati, Mick Jagger masih ada. Jadi sumpah, musikalitas rendah sekali sumpah. Sumpah. Orang ganti vokalis kan belum tentu karena meninggal. Naf ganti vokalis. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Tapi kan Rolling Stone masih ada vokalisnya. Iya, nanya doang memastikan. Iya 2014 itu apa? Kan gua udah pengen nonton Rolling Stones dari zaman kuliah lah ya. Cuma kayaknya gua kayaknya nggak akan mungkin ya nonton Rolling Stone nggak punya duit nih. Gimana? Pasti mahal kan. Gua nggak berpikir suatu saat bakal punya duit. Terus juga kalau ke Indonesia kayaknya susah. Mick Jagger-nya satu aja apa ribet gitu, maksudnya waktu datang ke sini kan kayaknya apalagi kalau satu band datang mau dijual berapa harganya, siapa yang mau ngajak dia manggung. Kan dulu nggak pernah berpikir bakal bisa nonton Rolling Stones, tahu-tahu 2014 ada kabar tuh di tour Asia. Pertama di Jepang dulu. Nah, gue beli di Jepang dulu nih tiket di Jepang. Paling dekat ke Asia Tokyo. Tiba-tiba setelah gue beli tiket 2 minggu setelah diumumin di ini, mendadak ada di Singapura.
di tempatnya ada dalam ruangan lagi indoor enak Marina Bay Sands. Nah, jadi gua tuh yang salah satu yang bikin gua seneng karena dulu nggak pernah berpikir bisa nonton konser Rolling Stone, tahu-tahu 2014 2 minggu berturut-turut gua nonton Rolling Oh, Stones. Jepang itu jadi? Jadi karena udah dibeli tiketnya. Kan soalnya beli nonton juga. Iya, karena udah dibeli. Terus tiba-tiba ada Singapura. Ya udah gua nonton 2 kali. Yang pertama di Jepang, yang kedua yang di Jepang sih nggak terlalu ini karena gede kan, biasa aja gitu, nggak terlalu kerasa. Pas begitu yang di Singapura nontonnya di ballroom. Kan kecil ballroom di Marina Bay Sands. Jadi semuanya kelihatan gitu ya. kecil aja, jadi deket itu dan Akrab gitu. Iya, cuma 5.000 orang paling. Udah gitu gua nonton paling depan. Sampai keriput-keriputnya Mick Jagger kelihatan gitu. Ya enak banget tuh. Dia sudah keriput. Ya iyalah Ya, udah namanya 70 umur. tahun. Sekarang aja dia 80 tahun. Anda muda saja di atas mata keriput terus tuh dari dulu. Dari dulu Kelihatan, tuh. kan? Nah, itu. Gitu. Makin aja lagi kelihatan kan. Ya itu Rolling Stone. Iya, paling berkesan karena udah ditunggu bertahun-tahun. Itu sama kayak saya dengan Guns N' GNR. Roses. GNR itu sebenarnya kalau Kang Soleh kan karena berasa kayak tidak punya uang. Kalau saya tuh lebih kepada karena bandnya bubar. Iya, karena belum tentu GNR, ada lagi iya, ya. aduh bubar lagi GNR gitu kayak bukan kayak seperti Rolling Stone, mereka memang masih ada kan. Iya. Maksudnya kapan Kang Soleh punya duit mungkin bisa nonton Iya. gitu. Tapi kalau GNR bandnya bubar mau nonton apa gitu. Tiba-tiba mereka reuni kan. Slash masuk kembali, Duff, terus gabung dengan Excel. Itu saya langsung kayak nonton lah. Happy. Tapi kalau itu luar negeri, band luar kan. Iya. Kalau dari dulu cita-cita pengen di Indonesia tuh pengen nonton band apa? Udah ketonton semua. Semua yang Kang Soleh pengen. Iya kan Paling dulu. berkesan? Iwan Fals pertama kali nonton 99. Karena di Sabuga di Bandung. Dulu kan gua suka Iwan Fals dari SMP, tapi sama nyokap nggak dikasih izin nonton konser. Kok nyokap tuh terlalu parno, nggak usah pergi-pergi gitu, ngeri gitu kan, banyak orang takut kenapa-napa. Pas 99 itu setelah Galang Rambu Anarki meninggal kan Iwan Fals selama vakum tiba-tiba dia muncul lagi tuh udah berani tampil ke publik. Nah, salah satu penampilan pertamanya tuh tahun 99 di Sasana Budaya Ganesha di Bandung. Dan Iwan Fals baru comeback berarti banyak banget dong orang yang datang. Iya, itu setelah pokoknya Iwan Fals muncul setelah Galangnya meninggal, Iwan Fals muncul dengan rapi, rambutnya pendek jadi kayak penampilan baru Iwan Fals dan itu tuh kayak dinanti sama banyak penggemar karena setelah bertahun-tahun akhirnya Iwan Fals berani tampil lagi, itu salah satu dan itu konser Iwan Fals pertama gua. Jadi kayak dan gua paling depan terus tiba-tiba difoto di Hai. Yang berkesan lagi karena di liputan majalah Hai ada Iwan Fals, ada gua. Gua senang banget. Gua. Kenapa ada Kang Soleh di majalah Hai? Karena gue lagi paling depan di barikade, ada teman gue bawa poster bikinan gitu, gitu. Gue megang poster, difoto sama fotografer Hai. Itu SMA. Kuliah. Iya. Belum terkoneksi dengan industri hiburan. Belum. Cuma kan gue beli liputannya tuh majalah Hai, pasti Presiden Anak Muda pas dilihat, Presiden Anak Muda. Zaman pemilu itu ada Iwan Fals, ada Bim Bim gitu, tema-temanya gitu. Presiden pilihan anak muda gitu. Jadi kan kayaknya zaman-zaman pemilu nih kan setelah reformasi, nah itu ada isu, pokoknya itu ada liputan konser. Orang pengen Iwan Fals aja deh jadi presiden gitu. Terus seneng gue itu konser Iwan Fals pertama gue, terus tiba-tiba gue masuk Hai. Masih ada itu? Masih gue simpan. Masih. Majalahnya? Masih. Seru. Saya tuh lupa sih pernah nonton konser sebenarnya di Fak dulu. Konser Iwan? Lola Drakel sama Duo Kembar. Tahu tidak? Tahu. Mama buru bagas. Bapak ada pembawa bapak berdua. Ada Kang Soleh. Penyanyi Timur. Penyanyi Timur. Dulu sempat viral tuh Duo Kembar. Jadi mereka berdua kembar. Terus ya kisah-kisah susahnya, suaranya bagus. Ibunya tuh tukang nyuci, bapaknya tuh buruh di pelabuhan. Tapi suara mereka bagus. Dia ambil sama Lola Drakel awal-awal jadi produser. Tahu Lola Drakel gak sih? Enggak. Nah, itu Bang, Lola Drakel itu legend loh. Legend. Indonesia Timur itu dia salah satu legenda loh. Di Jawa itu enggak. dijadikan dia produser rekam ini anak dua ini bikin lagu buat mereka. Wah, itu seluruh Indonesia Timur tuh. Masa tidak tahu Lola Drakel sih?
Yang anggur merah di genggamanku. Pulau Jawa tidak nyampe itu informasi. Masa tidak nyampe sih? Itu informasi tidak nyampe ke Pulau Jawa. Kalaupun ada mungkin Cinta Pramudia bagaimana? Hah? kisah seorang Pramudia. Bukan Kisah seorang Pramudia Black Brother. Bukan. Yang Tapi Black Brother tahu kan? Black Brothers tahu. Kalau Black Brothers karena suka ada di majalah. Black Brothers kan salah satu band yang dari Papua kan, bukan dari Indonesia Timur. Black Brothers tahu. tidak mungkin kalau Dragal tidak tahu sih. Bisa jadi Hits sih. banget semua. Karena mungkin terlalu lokal karena ada beberapa lagunya juga kan Dokondologit gua tahu. karena Asia bagus dulunya. Ade Bimbi gua tahu. apa ya? Yang Ade Bimbi tahu nggak? Ada Bimi yang mana ya? Ade Bimbi ada pelawak yang dulu bareng Hari The Fretes. tahu. Ada Juwita. Iya kan dipanggil Ade Bimbi kan? Iya kan? Kita tahu ada Juwita. Iya, tahu. Kalau Aku ini bukan pintu yang selalu kau buka, kau tutup. bentar, Anda sebelum kasih tahu orang tahu atau tidak, nada Anda dibenarkan dulu. Ini nadanya begitu. Jangan jadi lain lagunya orangnya. Dia ini Nadanya dong. mencoreng citra orang Timur Iya, yang memang. suaranya fals. Begitu lagunya. Itu lagu apa judulnya? Lalu Dragal, aku ini bukan pintu. Ternyata dia jendela. Kalau itu begini. Aku ini bukan pintu, kalau kata itu jendela. Di balik jendela, ku duduk sendiri. Sumpah, Ada. sumpah. Saya gelap nih. Tuh, di antara kalian aja nggak sama kan informasinya. Ada itu judulnya aku ini bukan pintu dengan di balik jendela ada. Memang dia bagian bangunan. Atau di sebelah plafon. Di sebelah plafon. Gitu. Kayak albumnya Furnitur ya juga. Furniturku. Tapi tidak mungkin tidak tahu Dragal sih. Furnitur volume 1. Tapi tidak tahu. Iya, memang banyak. Judulnya kontraktor. Ya banyak ya memang itu daerah Masa sana sih saja tidak yang mungkin, tahu. tidak mungkin legend banget loh. Ya mungkin aja gua nggak tahu. Kalau penyanyi lokal Maluku, Maluku kan musisinya banyak Dodi banget tuh. Latuar Hari masa tidak tahu? Nah nggak tahu. Selain Glenn Fredly, kalau Glenn Fredly kan di sini kan. Iya kalau Grand Prix. Nah kalau dari sana tuh, Maluku kayaknya Indonesia Nanako Timur. Group nggak tahu? Enggak. Iya memang susah sih. Kita Ini mau adalah paksa seorang gimana? jurnalis yang Berarti database. Berarti dia nggak pernah gua baca di majalah manapun yang gua baca. Data Nggak pernah lokal ditulis. ya, lokal, Iya. ya. Berarti dia nggak pernah ditulis di majalah. Padahal itu Gua besar. baca majalah, baca ngikutin majalah musik tuh dari zaman high remaja. Tapi pas kuliah tuh kan ada gua baca news musik, baca tabloid Mumu. Itu di majalah-majalah yang gua tulis baca nggak pernah ada tulisan tentang itu. Itu yang saya bilang Indonesia Timur itu sebenarnya dia punya roots kebudayaan sendiri. Karena di Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua, NTT, semua belahan Indonesia Timur itu nama besar mereka itu. Tapi Opilatul tahu dong. Tahu ya Pilatul itu. dari kecil gua tahu. Sini. Itu. Dul Sumbang tahu nggak waktu kalian masih di sana? Masih. Waktu kalian masih di sana? Masih. Kalau Dan Sumbang Bulan tahu. bisa ngomong Dul Sumbang tahu. Itulah kekuatan musisi Ari Jawa. Wibowo tahu Itulah semua. kekuatan musisi Jawa. Bahkan Timur pun tahu. Dedi Dukun juga tahu. Iya tahu. Dari Iya. Dukun di Depok rumahnya. Oh iya, Detu tuh. Juni Iskandar. Tahu semua saya. Iya, tapi kalau yang dari Timur kadang-kadang bukan persoalan apa-apa. Wartawannya jauh kalau mau liput ke sana. Atau terlalu lokal memang kontennya Mungkin. tuh Iya. lokal banget. Tapi Opilatul itu juga lokal banget gitu. Tapi kan Yopi Latul di sini. Kutang Barendo, tahu nggak Kutang Barendo? Enggak. Nah itu. Kutang Barendo tahu nggak? Lagu Kotang Barendo. Nggak tahu. Kutang Brenda. Iya. Nggak tahu. Ya, lagu Padang kita Lagu tahu. Padang, kita Indonesia Timur tahu. Tahu. Tidak ditulis di majalah manapun yang kita baca. Gua nggak tahu. Nggak tahu gua. Masa ada majalah Minangkabau apa gitu nggak ada. Coba nyanyiin. Ailala Kutang Barendo nangkap basia saya babulu na tampuruang nagilo tuo bisa. Nah. Mertua gua juga orang Padang nggak pernah nyetel lagu itu di rumah. Ya elah, angin malam sampaikan salam dan bakenyo. Angin lalu bisikkan hati dan baru. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada di majalah manapun. Soleh Solihun. Database musikalitas. Ternyata Anda harus lebih melihat musik-musik Indonesia Timur dan Sulawesi. Itu Sumatera loh. Sumatera Kutang Barendo. Jawa adalah kunci, Ri.
Iya sih. Dudek no dondolane ate tahu nggak? Wah, saya juga tidak tahu, Mas. Pelan-pelan, Mas. Darso kalian tahu nggak? Tidak. Dudek no gondolan. Darso tahu nggak? Darso yang mana lagunya coba? Cari di YouTube. Gua nggak bisa. Gua suara gua fals. Didi Kempot saya tahu dari kecil. Didi Kempot di Pulau di Jawa Timur Tengah dan Jogja kan. Tapi saya dari kecil tahu. Darso tuh di Bandung gede, tapi orang Jakarta aja nggak tahu. Apa lagunya? Cuma kita Pokoknya Darso tuh kalau dilihat mukanya cari Darso. Liriknya deh, liriknya. Sebut Gua aja. nggak bisa nyanyiinnya. Sudah kita dengar dulu. Darso Siapa tuh tahu lebih kita kap pernah dari dengar. Doel Sumbang. Darso. Nah, browsing Darso, silakan Darso tuh. Obat jerawat. Kayak ini, kayak Lah ini mah Michael yang Jackson. sulap. Bukan ini Mataram. penyanyi legend kalau di Bandung Darso. Obat Kayak- jerawat ini? Kayak Michael Jackson gitu gaya-gayanya, kacamatanya gitu. Kok obat jerawat? Sumpah ini obat jerawat. Nih, ini Darso. Oh, sorry, saya salah. Tuh, tuh, Satu tuh, nama tuh. coba. Darsi. Bodoh. Darso. Pop Sunda. Rama Ipama tahu dong. Tahu. Nah, itu. Ada berarti penyanyi timur. Karena yang ada di tahu. TV, Rama Ipama zaman dulu. Lola Drakel juga ada. Nggak ada di TV yang gua tonton. Tidak mungkin tidak tahu lagu saya putuskan satu lagu Lola Drakel yang paling menurutku legendaris. Tidak mungkin tidak tahu lagu ini. Tidak mungkin. Maksa ya. Udah dibilang gua nggak tahu. Dia masih coba. Ini lagunya. Bukan ini di Jennifer Lopez. Wih. Terlalu Mas Ari. Mas Ari terlalu hati. Coba kita dengar nyanyinya bener nggak? Coba. Bisa nggak nyanyinya? Bisa. Tuh. Wah. Dalam keremangan di ujung malam Siapa yang tahu? berawal kisah cintaku ini masih tidak tahu. Nggak. Oh, Yang tahu yang timur-timur semua tuh. cintamu pramudia. Aduh, masa tidak tahu nih? Ini Dibilangin nggak tahu. Ref deh. Orang mengira aku tak peduli. Masa tidak tahu? Nggak tahu. Jangan paksa sudah. Tidak maksudku. Wes. Igor Tamerlan tahu nggak? Waduh, Igor Sekoji tapi. Ayo, Igor Tamerlan tahu nggak? Igor Tamerlan. Tidak tahu. Sama aja itu juga dari Bali, kalian nggak tahu. Yang lebih Tapi dekat kan ke sini. lagunya lagu lokal kan, ini nasional. Ini juga nasional. Apa lagunya? Bali Vanili. Ya itu lokal, harus Wah, ada bagaimana Balinya. itu nasional? Ada Bagaimana Balinya Bali Vanili? gitu. Tadi Coba cari Bali Family. Bali Family. Nih. Ada lagi Dia lagunya. masih Pepaksa Lola Drakel. dibilang kagak tahu, Ri. Lola Drakel. Tidak, kalian tadi tidak percaya ada lagu Aku Ini Bukan Pintu toh? Bali Vanili. Bali Vanili, Igor Tamerlan. Vanili. Tahu nggak? Itu juga VV, nasional Vanili. tuh. Itu juga Bali, lebih dekat ke timur. Kalian nggak tahu kan? Tapi kita dengar dulu, siapa tahu kita tahu lagunya. Dan Siapa Pasar tahu. Mon, tau nggak Den Pasar Mon? Itu bukan orang sini. Maribet tuh orang Thailand atau Vietnam sih pokoknya itu orang Filipin. Roy Saklil deh, pernah dengar nggak? Aduh, anjir. Roy Saklil deh. Lagunya yang judul Pernah dengar Koperasi, tahu nggak? Tahu Koperasi. Nggak tahu. Wah. nggak? Bukan? Betapung hati tak lalu sakit, tagal pikir koperasi, ada ambil 50 hari-hari 2000 1 bulan 60. Pernah nggak kepikiran? Ada lagu Pecinta ini ya, dia pecinta Muhammad Hatta ya. Karena koperasi kan. Itu orangnya.
Nggak tahu. Orang bikin lagu tentang dia ngambil duit di koperasi sama cicilan-cicilan. Tahu tidak? Berarti bunganya 10.000 tuh. Lucu banget. Ada ambil 50, hari-hari 2.000, 1 bulan 60. Itu kan cicilan koperasi dijadiin lagu. Bagus. Emang Tapi berarti sebenarnya kalau dari obrolan kita ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada karakteristik yang masing-masing unik antara kawasan-kawasan yang ada di Indonesia ya. Maksudnya Kang Soleh yang punya pengetahuan belantika musik seluas itu pun sebenarnya juga ada beberapa karakteristik musik yang memang belum tersentuh juga sama Kang Soleh gitu ya. Iya, faktor standar lah apa. Informasinya yang nyebar gitu ya. Aksesnya. Dulu kenapa kan gua bikin skripsi soal majalah Aktuil. Majalah Aktuil tuh majalah musik yang paling berpengaruh tahun 60-an di Indonesia ya. Tapi di majalah Aktuil itu yang banyak ditulis band-band dari Bandung. Yang banyak dipuja band-band dari Bandung. Gua pernah wawancara si mantan wartawannya. Alasan mereka mengangkat band-band dari Bandung banyak sekali di majalahnya karena apa? Karena akses deket. Jadi bisa wawancara. Iya, mudah dan temen sendiri. Ya udahlah dibelain temen sama yang lokasinya gak deket itu. Makanya kenapa orang Indonesia banyak yang nggak tahu di timur ada apa? Sebetulnya bukan karena nggak mau tahu. Aksesnya susah. Jangankan ke timur dah. Sekarang zaman gua kerja jadi wartawan Rolling Stone aja. Misal nih, kita meliput di luar Jabodetabek aja masih kesulitan. Band dari Jogja, band-band dari Semarang, Surabaya agak susah terekspos. Sedangkan band dari Jakarta mudah, band-band yang indie yang masih baru keluar satu album atau yang baru-baru merintis itu dengan mudah kita liput. Sedangkan band-band yang di luar Jabodetabek agak susah karena masalah akses. Betul. Jadi maksudnya bukannya kalau mungkin ada yang bertanya, ada yang bilang oh enggak ini diskriminasi timur dan ini. Iya, enggak. Ya susah takutnya. Informasi aja, ya memang iya buat akses ke sananya susah dan kayak kan tidak semua media tuh punya perwakilan di tiap wilayah. Jadi ya itu kenapa orang apalagi dulu kan bukan zaman media sosial kan. Aksesnya makin susah. Makanya lagi. sebenarnya saya tuh senang dengan adanya era digital sekarang. Media tidak harus ke sana, media yang mencari manusia kan. Nah, lagu-lagu timur kan sekarang banyak banget itu membanjiri media sosial. TikTok, main TikTok nggak? Enggak. IG? Main. Apalagi kalian kan saling follow, masa nggak tahu sih masalahnya. Susah sih bisa Terserah aja sih. Maksudnya tahu dong, berarti sekarang ada musik-musik timur yang mulai membanjiri sosial media, yang selalu jadi musiknya kalau orang bikin konten. Lagu-lagu timur yang remix yang Gua nggak pernah pakai lagu-lagu yang gua nggak tahu. tapi terdengar dong. Enggak, yang gua follow nggak ada di algoritmanya. Enggak terdengar, sambil jalan aja nih tiba-tiba ada terdengar gitu. Enggak ada. Tidak tahu lagu Kakak Main Salah, tidak tahu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tidak, tadinya ini saya mau belain Kang Soleh, tapi kayak memang kurasi sih. Kayak memang kok tidak suka kami. Ya nggak ada aja. Begini. Lu aja orang timur yang teman gua nggak pernah pasang lagu-lagu itu di reels lu. Pernah Banyak, Bang. Lu malah sik sak sek. Malah yang dia pasang sik sak sek sambil temponya nggak nyambung gitu. Sik sak sek. Udah sik sak sek dia baru gini. Lu aja yang timur nggak pernah nggak ada muncul. Kalau dia mau menyalahkan, kok tidak pernah dengar? Dia aja yang timur nggak pernah pakai. Kalau Lola Drakel tidak tahu Lola Drakel kita paham ya. Tapi yang sekarang Tidak tahu Dodi Latuharari tidak apa-apa, kita paham. Tapi kalau sampai macam siapa namanya? Nona. Agak dulu. Kamu nggak pulang-pulang. Agak dulu. Sabar dulu nih. Sorry Nona ini. Orang dia aja nggak pernah pakai lagu-lagu Iya, timur dia itu. Mana? Sik sak sek. Lucu banget. Sama yang gini. Mana timurnya? Yang gua lihat selalu musik barat. Harusnya lagu yang tadi dia dengerin dipasang ya. Iya, dia kan menyalahkan gua. Masa tidak pernah dengar di sosial media? Hei, Anda saja yang timur tidak memasang. Anda makanya Anda main TikTok. Ya kan Gaptek, Instagram kan bisa. Masa tidak tahu lagu ini? Kagak ada di TikTok, di IG gua, lu gak pernah pakai. Ada. Mana lu? Ini orang-orang timur joget ini. Ada lu mah itu akun lu bukan? Akunnya saya lah. Di IG
IG nggak pernah pakai lu. Ada. IG, ini IG, kan soalnya tanya orang gua ngomong IG kan dari tadi gua ngomong IG, nggak ada orang-orang. Tapi tahu lagu ini Timur yang tadi? Enggak. Masih berusaha. Masih berusaha. Nggak tahu. Masih berusaha. Ini deh. Kalau ini kan kayaknya lagu lama. Iya, lagu baru. Lagu lama. Lagu lama. baru. Gini ganggung. Ini kan sambungan lagu, bukan dia jadi satu lagu. Bangsat memang orang ini ya. Lama-lama saya bela Anda, tapi lama-lama kantornya bener deh. Orang dia nggak pernah. Dia kan apa yang dia katakan. Sabar, lagi enak tuh. Itu sambungan lagu kalau kali-kali tadi itu. Jadi Oke. tidak, oh iya, Tapi kalau bicara lagu, dia sebutkan beberapa nama tadi seniman-seniman dari tanah Sunda memang kita tidak tahu. Tapi kalau Raisa saya tahu. Dia orang Sunda kan? Orang Sunda. Tadinya saya pikir orang Manado. Ibu bapaknya Sunda. Itu dua-duanya. Iya, ibu bapaknya Sunda. Cimahi. Bandung. Bandung Iya kota. kan? Iya. Cimahi kan? Bandung kota, Cimahi itu. Cimahi beda lagi. Beda, kok. Cimahi itu. Musik tidak paham, geografi tidak paham. Cimahi itu kayak Depok, Bandung Iya, kota. Itu kayak Jakarta. Jakarta. Jakarta kan? Iya. Cikini Jakarta bukan? Iya Jakarta. Cimahi bukan Jakarta. Cimahi itu siapa? kota sendiri. Cimahi itu bukan Bandung. Cimahi itu kota. Cimahi seperti kota Depok, kota administratif. Tidak bagian dari Bandung. Bukan. Bukan Jawa Barat iya. Jawa Barat ya. Bandung tuh ada Bandung kota, Bandung kabupaten, sama Cimahi. Anjing kagak paham Sunda nih ya. Aya naon cara rumput? Aya naon? Cara rumput aya naon? Aya warik? Si anjing cimbelet teh. Itu ubi ya? Saya tahu. Itu Jalan. Cium Buleuit. Cimbuluit. ubi kan? Bukan. Itu Cilembu. Itu Cilembu. Itu di lembu. Cium Buleuit itu jalan. Cium Buleuit. Kalau ubi Cilembu. Kamu punya tulisan juga susah dibaca. Tidak paham dunia apa Sunda. Tidak paham Raisa dunia tapi Sunda. orang sana. Orang Bandung, ibu bapaknya. Kalau Raisanya kan Banyak ya lahir di- seniman-seniman dari Bandung itu banyak loh. Banyak. Peter Pan juga tuh dari sana tuh Ariel. Iya, tapi Iya, no. Ari dia gede di Bandung. Tapi kalau dia lahirkan dari Pangkalan Berandan ya. Tapi gedenya di Bandung. Iya, gedenya Bandung. Ungu juga. Ungu. Ungu mah orang Jakarta. Ungu. Pasnya wali kota di Palu. Iya, tapi maksudnya bukan dari Bandung. Bukan, Dari Jakarta, dia. ungu. Bukan ungu berarti. Apa aja yang kalau dari Bandung? Jamrut, Project Pop ya. Pi Jamrut, Project. Ya, Pi Project. Jamrut? Kang Jo. Jamrut Cimahi. Betul dong saya berarti. Jawa Jawa Barat. Barat, Jawa Barat. Jangan bilang Bandung. Saya bilang tadi Cimahi. Jawa Barat, Jawa ya Barat. Jawa Barat. Tapi kalau Jamrut Cimahi. Jamrut Cimahi. Fitri Topika juga kan? Iya, pokoknya Pi Project. Tahu bro, Anda tidak paham. Dia tidak paham. Aku tidak paham. Sule. Sule. Bogor. Bandung. Bandung itu jelas-jelas. Java Jive. Bandung. Bandung. Bukan, Club Project Jogja. Jogja. Apa? Yofi and Nuno? Iya, ada kahitnanya dari Kahitna Bandung. Bandung kan? Iya. Kahitna itu artinya apa? Hit itu kan hit, kahitna jadi kayak yang hitnya lah gitu. Bahasa Bandung tapi istilah-istilah Bandung. Ya kayak apa ya? Slangnya. Mungkin ya, kahitna gitu. Iya. Apalagi yang dari Bandung? Ini ya. Apa? Sabuga. Batagor. Gedung sate. ITB. ITB. Gedung sate. Batagor Kingsley. Ayo, apa lagi lo? Martabak San Francisco. maksudnya kan kita Ayo. Gedung Asia Afrika. Iya, Kita ayo. konteksnya ini kan. Braga dari Bandung. Konteks. Ridwan Kamil dari Bandung. Bragi dari Bandung bukan? Bukan. Tapi Braga dari Bandung. Iya beda itu. Jangan Saya kira itu kayak macam Braga-Bragi gitu. Lu kira apa ada? Oh, Bragi bukan dari Bandung ya? Bukan orang sini. Kayaknya ya bukan dari Bandung kayaknya Bragi itu. Gua nggak tahu ya Aldi Bragi itu. Dia aja nggak tahu Bragi. Tahu lah. Yakin. Nah, gini ku rasakan selalu akan. Benar. Kok bodoh? Iya. Nah, Kang gitu dua orang itu padahal dia. Kang kalau konser musik kan Kang Soleh udah sering lah. Wartawan musik juga Saya ya. udah. Muka lambat. Biasa kalau dapat orang bikin konten dia marahin temannya karena dia dikatain, kau dibalas sama dia kan dia kau tidak usah ngata-ngatain kau muka lambat. Muka lambat itu gimana? Muka lambat itu gimana? Oh, telat mikir. Muka lambat. Itu gitu, otak muka. lambat, muka lambat loh. Ya kan digambarkan di muka. Muka lambat ini nih.
Itu kan gerakan yang lambat. Ya kan buka lambat. Kan buka lambat. Kamu lambat. Bener kan buka lambat. Kan buka lambat gitu. Gerakannya. Mau ke DP. Lebih slow banget itu slow. Lambat nggak? Gerakan. Buka lambat. Itu gerakan ya. Meskipun badan lagi gini tapi itu gerakan. Nah, Kang Soleh, konser musik udah menguasai lah Rolling Stone bahkan 2 kali. Terus kemudian wartawan musik juga. Iya. Iya kan, suka nulis-nulis walaupun tidak nulis band-band timur. Komika. Apa namanya? Iya. Musik-musik timur. Rolling Stone nggak nyampe Indonesia Timur kayaknya. Stone-nya itu dari timur. Kalau begitu begini deh. Stones. Kapan-kapan kalau ada kesempatan tulis dong. Pengen tahu nih perspektifnya Kang Soleh tentang musik Indonesia Timur. Boleh ya? Nulis di mana? Gua udah nggak nulis. Iya, maksudnya kapan-kapan ada kesempatan. Nah, Kang Soleh tadi konser musik sudah, wartawan musik, film musik sejauh apa Kang Soleh ikuti? Kayak soal apa tuh si Freddie Mercury band apa? Iya, Queen. Nah, itu kan ada filmnya sendiri kan? Iya. Nah, itu mengikuti juga nggak sih? Oh, gue seneng. Salah satu film yang menarik gue adalah film-film yang tema musiknya kuat ya. Apalagi biopik. Kalau itu kan Bohemian Rhapsody masuknya biopik. Ya. Gue seneng. Makanya kalau lu perhatiin film-film gue itu selalu ada unsur musiknya dari Mau Jadi Apa. Terus itu kan ada unsur musiknya karena gue bikin band di ujungnya. Terus dan selain tentang musiknya, semua film gua selalu diakhiri dengan adegan manggung. Oke. Reuni Mau Jadi Apa, guanya yang manggung. Wow. Reuni Z ya gua juga yang manggung sama band gua sama Tora. Star Syndrome, si Kezia Aletia Nur yang manggung. Nah, ini film gua terbaru, Raisa, Harta Tahta Raisa, Raisanya yang manggung. Kok nggak ada Arso? Laura Drakel aja nanti. Nanti Raisa dua deh loh, Rakel. Di film terakhir itu. Anggur merah Judulnya Raisa, Harta, Tata Raisa. Lola. Harta Tata Lola. Memaksakan. Ya gue emang senang musik. Semua karya gue itu Ada unsur musiknya. kenal musiknya. Ini yang gitu. terbaru kan Harta Tahta. Raisa. Endingnya juga konser. Iya, jadi semua film gue itu si pemeran utamanya ternyata misinya tuh menjadi manggung gitu. Dari mulai Mau Jadi Apa, Reuni Z, Star Syndrome, sama Harta Tahta Raisa, semua idenya adegan akhirnya tuh manggung. Bagi sedikit dong, apa nih yang terjadi? Semangat. Bagi sedikit dong. Mas terlalu dong. Bagi sedikit dong. Udah ngantuk dia. Cerita dong, ada keseruan apa nih dalam proses syuting Raisa? Ada pengalaman lucu apa yang bisa kita ceritakan? Kalau film horor, kalau Raisa film ada horor apa? ada kejadian serem Serem nggak? nggak waktu ketika syuting itu? Ada perasaan aneh nggak? Tidak Ada yang apa? kemasukan nggak? Di Raisa ada ini nggak? Apa? Yang kemasukan setan? Ada ya. Bagaimana proses syuting Raisa itu kan maksudnya itu bukan film yang kayak ditulis skenario draft 1 siapa dialognya apa kan? Ini Apa kan dia? dokumenter. Ini kan sebetulnya kurang lebih sama kayak waktu gua jadi wartawan, pekerjaannya atau prosesnya tuh sebetulnya mirip dengan ketika gua jadi wartawan. Kalau gua disuruh liputan misalnya nulis 6 halaman, 8 halaman, bakal seperti ini prosesnya. Cuma bedanya sekarang mediumnya direkam pakai kamera. Jadi ya kalau ditanya prosesnya sebetulnya prosesnya kayak gua liputan. Oh, kayak kerja jurnalistik ya, cuma pakai kamera. Kan dokumenter tuh ya sebetulnya kan yang namanya dokumenter kan kerja jurnalistik ya, media cetak. Iya. Kang, ini film Apa, media dokumenter elektronik, ke berapa? Kang Soleh? Dokumenter pertama ya? gua, iya. Ada rasa beda nggak dengan bikin Mau Jadi Apa, bikin Iya, Reuni Z? bedanya karena gue seneng karena ini kan menggabungkan dua kesukaan gue ya, jurnalistik musik dan film. Jadi dua kecintaan gue digabungkan dalam satu proyek ya, seneng gue. Gue seneng membahas musik, terus tiba-tiba bikin dokumenter musik. Jadi kayak ini dunia gue yang udah dari lama jadi jurnalis musik tiba-tiba digabungkan dengan dunia gue yang belakangan baru gue tekuni gitu. Ya menyenangkan dan
karena pengalaman baru jadi kayak banyak banget kejutan-kejutan yang wah ternyata begini ya. Kalau dokumen, tapi kenapa maksudnya genrenya dokumenter gitu? Berarti nanti ada itu singa-singa kejar zebra. Kenapa? Itu kan dokumenter binatang. Itu Ari Animal Kriting. Planet ya? Biasa dokumenter begitu. Tidak semuanya, kecuali Anda jadi kodok dengan anjing kita kasih kejar-kejaran bikin dokumenter oke. Woi anjing, kau bikin apa itu anjing? Katanya tadi 10.000 suruh potong. Bagaimana sih bos? Aduh. Tidak apa-apa, Anda sendiri yang mainkan di situ. Dokumenter kenapa? Maksudnya memang feel-nya itu cocoknya dan dokumenter atau sejak awal memang yang mau dibikin tuh Memang dokumenter? dokumenter kan, lagian kan kalau mau dibikin fiksi yang nggak ya beda. Tidak mix. Tidak maksudnya ada yang diadegankan. Enggak, gua Benar-benar pure apa dokumenter. adanya. Maksud lu tuh suka ada diperankan oleh adegan ya? Apa diadegankan oleh pemain Iya. gitu? Ya orang-orang yang masih ada ngapain diperankan? Itu kan kalau kita bahas dokumenter Thomas Alva Edison kan kebetulan udah meninggal ya. Makanya diadegankan. Kalau kita bahas Kebetulan udah meninggal ya. Kenapa sabar? Kenapa contohnya juga Thomas Alva Edison? Kan yang udah Begitu nggak banyak ada dokumenter di dunia ini. Kenapa? kan wajar kalau misalnya kita membahas Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Iya. Ya kan harus diadegankan. Diperankan. Iya. Tapi kan Ini tidak- kan Raisanya masih ada, ngapain gua diperankan? Elias Pikal? Masih ada Elias Pikalnya. Diperankan Denny Sumargo. Tapi kan Nah, itu ketika kan dia bukan tuh- dokumenter, itu namanya serial. Lagian Elias Pikal kan ketika momen dia tinju, kalau Elias Pikal yang sekarang disuruh kembali tinju belum tentu bisa dong Ari Kriting. Ya makanya harus diperankan adegan-adegannya. Iya sih masuk. Bener juga ini orang nih. Ya iyalah gua tokoh pemuda. Ini kayak gini nih yang membuat Papua atau Indonesia Timur terlihat maju, beda dengan Anda. Masalahnya ya, saya ingin bermain kayak begitu, tapi kalau dua orang timur terlihat goblok di sini ya. Ya rusak, memang rusak. Jadi harus satu aja yang goblok. Terus apa nih yang menarik kira-kira untuk kalian ini? Udah ngantuk dia, udah ngantuk. Bukan. Udah ngantuk. Saya mau bikin supaya host banget tidak mau. Nanti saya goblok-goblok kalian marah juga. Yang ngobrol aja. Iya ini ngobrol. Silakan. Apa nih yang menarik untuk orang menyaksikan? Ini menarik karena apa? Ini kan enak nih. Datang gitu. Enak nih. Kan jadi malas ya kalau digituin. Itu dia. Dia tetap jawab, kan soalnya tetap jawab tapi dengan perasaan malas kalau digituin. Apa nih yang menarik dari harta tahta Raisa? Ya semuanya menarik karena pertama ini kan jarang sekali dokumenter tentang musik ya, jarang banget di Indonesia. Contohnya pernah ada apa? Waktu pandemi ada dokumenter tentang band Seventeen yang personelnya meninggal karena Di tsunami. Anyer itu ya? Iya, iya. Itu dokumenter. Dulu ada Peter Pan, Noah. Itu dokumen. Ada yang dia tur berapa negara itu kan dibikin dokumenter. Terus kalau yang band-band indie sih ada The Brandals bikin dokumenter Marching Menuju Maut. Terus ada Seringai, Generasi Menolak Saya pernah Tuhan. nonton Belum pernah itu, belum ada dokumenter. Tarik Jabrik. Itu bukan dokumenter, itu film fiksi. Anda ini sutradara film loh, ya. Itu Masa Anda film- tidak bisa bedakan? itu film Tapi yang main itu Chang film Cuter. komedi. Iya, tapi bukan dokumenter, itu Itu drama fiksi. komedi diperankan oleh Chang Shooters. dokumenter itu Bodoh menasihati bodoh. Bodoh mau berpendapat tuh begitu. toko buka. Masalah nih kita. Ini di depan sutradara dokumenter nih. Pas saya jelaskan dokumenter ternyata salah kan orang ini tuh the point ya. Pasti akan bilang bukan begitu ya. Mending dia. Ya dokumenter itu kan bukan film fiksi. Dokumenter itu ya kalau kasarnya dokumenter itu sama kayak liputan berita aja. Oke, begini deh pertanyaannya saya kalau begitu. Kalau kita bikin film action kan, yang seru itu berantemnya. Iya. Kita bikin komedi, yang seru itu lucu-lucunya Iya. gitu. Kalau bikin film dokumenter, triknya apa tuh untuk membuat itu seru gitu? Ya kan kan formulanya sebenarnya sama, harus ada drama, naik turun emosi. Ya, Di dokumenter juga ada? Ada, makanya kan kalau lu lihat dokumenter banyak yang misalnya kayak dokumenternya siapa Pamela Anderson, ada tuh yang dia betul, masalah di keluarganya, betul. terus iya ada dokumenternya Quincy Jones yang Ada dramanya gitu? Iya. Saya pernah nonton dokumenter singa ada kejar zebra, ada dramanya, sumpah kan? Dia mengendap-ngendap. Sekarang dia berlari cepat dan ada dramanya, kita nonton juga kayak, lari zebra, gitu. Ada dramanya. Kalau ini bagaimana bikin dokumenter? ya ada dramanya. Ada lah. dramanya. Kan Ya?
semua kisah maksudnya ya manusia itu kan pasti tidak mungkin hidupnya tidak ada Flat masalah. aja gitu ya. Iya. Nah, ini kan kita gimana caranya supaya terlihat ada apa naik turun ya. konfliknya. Ya itu kan gunanya editor. Tapi saya tanya nih, kalau konflik itu kan biasanya kita tidak pernah tahu kan itu kan terjadi di belakang layar, Iya. tidak di depan kamera biasanya. Bagaimana memunculkan konfliknya? Nah, ini ada konfliknya di depan layar diterekam. Kebetulan terekam atau memang di Memang ada enggak? Memang ada kamera yang ngikutin terus. Jadi pas pada saat gua bikin dokumenter kayak ini, kamera tersembunyi gitu? bukan kamera tersembunyi, kamera biasa aja. Ngikutin. Jadi kayak vlog tadi. Tahu dong dia berarti ada kamera. Ya iya, kan dia tahu mau bikin dokumenter. Tapi kan kenapa emosi. kenapa dia ribut gitu? Ya kan kalau misalnya nih ributnya lu lagi, Gak enak ditonton orang maksudku. ya kan orang misalnya lu nih ada masalah nih, apa mau apa bikin acara, lu ditelepon ada masalah, kan lu nggak mungkin, wah ada kamera gua nggak ini, kan reaksi lu misalnya, oh kok kenapa ada begitu kan refleks aja. Oh, yang begitu Nggak peduli ada itu. kamera di Iya, samping. ketika lu ada itu. masalah emang lu mikir, wah ada kamera aku harus tetap tenang. Enggak kan? Anda kan ya kan takut kalau ini kalau begitu kayak wah ada kamera saya tidak boleh tunjukkan dupa Apa? ini gitu. Gitu dia itu kamera jangan samakan Mas. Ini beda. Tidak semua orang menyembunyikan kehidupannya seperti Anda. Iya kalau emosi saja di Mat, sini. kalau orang lain yang bicara saya oke lah. Kalau kau jangan kau bicara sembarang begitu. Kenapa? Nanti masyarakat percaya. Kau kan Saya mulai jijik ya. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Drama. Jadi kan ada gini. dramanya ya. Jadi kan kalau orang film ngapain lo kau nonton dokumenter? Ya, Ada film dramanya. Harta Tahta Raisa ini kan bercerita tentang ya benang merahnya tuh tentang Raisa menaklukkan Gelora Bung Karno. Nah, konser Dia itu solois perempuan pertama yang menaklukkan. Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Di solois laki-laki pun baru Iwan Fals yang bikin konser tunggal di GBK. Iya. Itu pun Iwan Fals waktu dulu bikin konser di GBK. pasca reformasi kan? Di apa promotornya bermasalah, jadi dia cuma pakai sound system buat latihan di rumahnya dibawa ke GBK. Jadi meskipun Iwan Fals pernah bikin konser solo di GBK, dia panggungnya tidak semegah yang Raisa bikin. Dan kalau ngomongin solois perempuan pertama, ini Raisa yang bikin dengan skala serius ya. Panggungnya tuh bisa 60 meter lebarnya, tingginya 20 meter. Gede banget. Panggungnya Raisa itu sama dengan ukurannya yang dipakai panggungnya Blackpink. Jadi si panggung dasarnya tuh sama. Blackpink dan Raisa tuh sama. Apa si struktur panggungnya tuh, cuma beda desain aja. Jadi intinya ini tuh skala konser dengan produksi yang gede banget. Nah, dan si film Harta Tahta Raisa ini apa benang merahnya Raisa mau menaklukkan GBK. Di tengah-tengahnya gue bercerita tentang karir Raisa. Jadi titik Oh, jadi sambil maju sambil flashback gitu. ya, maju mundur. oke. Jadi ini kita dibuka dengan mau berbicara soal konser GBK. Apa karakter utamanya ini misinya adalah manggung di GBK. Ini misi dia kan. Nah, selama dalam perjalanan dari titik A ke titik B, kita gua menampilkan Raisa itu Perjalanan seperti karirnya. apa. Ya, Raisa tuh bukan cuma penyanyi. Raisa itu seorang ibu juga, Raisa itu seorang istri, Raisa itu seorang anak. Nah, Raisa itu juga seorang pengusaha. Nanti gua kasih lihat nih sambil kita menuju ke konser GBK, kita melihat dulu si karakter ini seperti apa sih orangnya ini. Dan untuk seorang penyanyi menaklukkan GBK kan tidak bisa seorang diri. Siapa aja support sistemnya. Nah, gua kasih lihat nih sambil ngasih lihat kisah hidup Raisa. Jadi gua mau ngasih tahu bahwa yang lu lihat di layar itu bukan atas kerja keras dia sendiri, bukan cuma bakat dia yang membawa seorang Raisa ada di puncak. Tapi banyak orang di sekitar dia yang mendukung sehingga Raisa ada di puncak. Ada keluarganya, ada manajemennya, ada tim produksi panggung gitu-gitu. Nah, jadi gue tuh ngasih lihat ini kalau kamu pengen tahu seperti apa seorang penyanyi bisa ada di puncak, ini nih kisah dia seperti apa, perjuangan dia seperti apa, terus orang-orang yang di belakang dia tuh seperti apa. Sekalian juga mau ngasih tahu bahwa kalau kamu memang senang dunia entertainment atau senang musik tapi kayaknya aku tidak punya bakat bernyanyi seperti Arie Kriting ya. Dia punya bakat besar sekali bakatnya sampai hancur sendiri. Jadi bisa ada bermacam pilihan. Ketika kita bicara industri musik, ketika kita bicara seorang penyanyi,
ada banyak profesi yang mengelilingi dia gitu. Jadi gue mau menampilkan itu nih. Artinya Ya gue menampilkan Raisa dari sisi profesionalitas dan support sisi sistemnya- personal juga ya support sistemnya juga seperti apa? Iya. Kang Soleh, tapi kan Kang Soleh film pertama itu mau jadi apa ya? Iya. Ini ada kesamaan nggak? Ini tapi kan mau jadi apa itu menampilkan diri sendiri kan? Iya. Artinya perjalanan hidup seorang Soleh Solihun. Biografi dong jatuhnya mau jadi apa? Nah, itu ya? yang Iya, biopik masuk biopik ya sih? Biopik Kayaknya komedi lah ya. juga lah ya, biopik ya gue yang biopik bikin. lah. Biopik sih. Biopik. Banyak kisah nyata di dalamnya kan, kejadian yang diadegankan ulang kan. Iya, kalau dia mau biopik jadi apa? dong. Biopik Udah ada dong. orang nih bikin biopik nih kita nih. Sama. Dia sama Ko Ernest kan. Ernest juga kan biopik tuh. Iya, Cek toko sebelah. Cek enggak. Harusnya masuk kategori biopik tuh. Ngenes tuh, ngenes Iya, tuh, ngenes. ngenes tuh harusnya kategori biopik tuh. Mau jadi apa biopik? Kok biopik? Kayak biopik berlebihan Bang. Belum jadi tokoh udah biopik. Kalau ada kan sudah. Ini kan udah Papua. Papua. Harusnya udah dibikin biopiknya nih. Mamat, tokoh pemuda Papua, biopik. Nah itu ada kemiripan atau ilmu yang diambil dari waktu itu dibawa ke sini nggak? Secara sekuensnya mungkin, secara bagaimana memainkan karakter ini dari hidup sampai ke depan. Sebetulnya kan meskipun dokumenter ini film bukan fiksi ya apa berdasarkan fakta, tapi tetap aja kan kita memakai formula film yang pada umumnya. Ketika mengedit sebuah film sama aja harus ada dramaturginya. Nggak bisa kita flat, harus kita atur. Apa oh ini bagian ini kita munculin di sini deh, bagian ini kita taruh di belakang. Jadi sebetulnya apa prosesnya seperti kerja jurnalistik, tapi ketika ngeditnya itu sudah seperti film. Jadi biar orang nontonnya kalau berita kan kalau berita relatif ya udah berita gitu aja, nggak terlalu banyak drama. Tapi kalau dokumenter, apalagi dokumenter panjang soal musisi ya tetap ada formula bagaimana mengedit sebuah film biar nggak bosen. Orang kan isinya ngikutinnya. Kalau nggak bener ngeditnya kan orang bakal bosen. Bosan ya, flat aja ya. Iya, ya jadi formulanya sama aja kayak formula ngedit film kan. Editornya juga kan biasa ngedit film. Iya sih, iya. Jadi sabar sih menantikan. Itu kapan sih? 6 Juni. 6 Juni sudah tayang di bioskop ya? Iya, ini tayangnya sebelum 6 Juni ya. Sebelum. Ya bagus. Memang, iya. Tujuan kita memang itu. Apresiasinya cuma segitu ya, bagus. 6 Juni tayang film. Emang lo harus apa? Wah, terima kasih. Enggak, ya maksudnya nggak usah se-flat itu juga. Saya kayak, oh oke, bagus lah gitu. Ini, oh bagus. Ininya yang bikin itu rusak semua, oh bagusnya. Jangan lupa teman-teman nonton Mari Kemari. Nggak usah. Fun-fun ketawa-ketawa oke, tapi habis nonton ini maksudnya ke bioskop. Ya, Nonton 6 Juni ada di bioskop ya. Tahta Raisa. Karena menurut saya juga Raisa bukan penyanyi sembarangan ya, maksudnya. Iya, Saya juga salah seorang yang cukup menggemari karya-karyanya Raisa di awal. Iya, kan kalau Imaginary nggak akan sembarangan ngambil proyek ya. Iya, Ini proyek Imaginary ya? Iya, Imaginary kan terlihat ya dari track recordnya selalu tidak main-main ketika bikin sebuah project gitu. Jadi Jadi perhitungan lah. Puncaknya Imaginary itu kan di Kakak Bos kan. Ini kan iya, memang targetnya 10 juta penonton. nggak sana. Tidak usah gitu. terlalu beban. Santai aja kawan. Iya, Nanti kan? kita malu dengan Agak- omongan sendiri. Tapi gua udah nonton trailernya loh, Kakak Bos. Oh, tergelak gua. Oh. Terlalu Nanti ya kalau mau membebani. lihat teasernya Kakak Bos, Betul. nonton Harta Tahta Tahta Raisa. Lah, bukannya teasernya udah ada di agak lain Ada juga. ini teaser yang yang berikut. kedua. Beda lagi, teaser Beda beda, nih? ya. Ya, Teaser yang teaser. berbeda dengan Harta dengan Tahta Raisa. Ya, lihat di filmnya Judulnya Harta enak banget disebut ya, Harta Tahta Raisa. Iya, itu itu kan istilah-istilah udah lama, sebelum-sebelumnya, istilah kan? udah ada berbelasan Iya, tahun. tapi Ketika tetap Raisa lagi menyenangkan. di top. Iya, Tapi kan belum pernah dibikin jadi belum judul. pernah. Iya, belum pernah. Ibaratnya kayak ini tuh idiom yang udah melekat bertahun-tahun buat Raisa, tapi kayak belum pernah dirangkul. Iya. Ada yang dipakai aja sekarang. Toh ini juga kan ketika kita nanya, ini judulnya apa yang enak ya? Di antara sekian banyak judul, itu Ini yang paling si banyak Harta ya? Tahta Raisa juga termasuk yang paling banyak. Kan catchy. Terus kayak menggambarkan film Harta Tahta Raisa bahwa hartanya itu bukan semata-mata harta benda yang uang yang Raisa miliki, tapi hartanya juga support system tahtanya udah keluarga, jelas dia ada di posisi atas sebagai salah seorang penyanyi. Iya. Ya kayak Tapi gitu. saya sih berharap ini juga bisa menjadi sebuah tolak ukur lah untuk bikin film yang berbasis dari orang real gitu. Iya, Karena kan mudah-mudahan. beberapa film Indonesia cukup bagus tuh untuk yang berangkat dari orang kayak
Habibie Ainun, Habibie gitu kan. Ya itu biopik, Iya, biopik, bukan ya. dokumenter. Mau jadi apa? Buya Buya Hamka kan, ya memang biopic kan. Bayangkan. Gimana sih Kak? Buya Hamka tulis banyak buku, akhirnya difilmkan sosoknya gitu. Habibie bikin pesawat, Solihun loh, sudah ada biopiknya. Sudah. Ya kan Setara. penulis, Yang memerankan juga. gua sendiri. Setara, coy, Jurnalis setara. juga. Ih, gila. Ya pokoknya kalau gue mau pengennya dengan adanya film dokumenter ini kan di bioskop. Ya mudah-mudahan jadi banyak yang bikin juga Dokumenter. biar bioskop percaya bahwa ini ternyata seru juga nih. Ini kan memang layarnya nggak akan sebanyak film-film konvensional lainnya, film-film komedi. Jadi tolong nih dilihat di kota-kota kamu ya. Kita kan punya katakanlah beberapa film dokumenter tentang band gitu. Iya. Ini tuh kenapa maksudnya Kang Soleh kayak tertarik sekali untuk bikin yang ini dan formulanya apa yang Kang Soleh mencoba kayak film-film sebelumnya nggak punya ini, saya mau kasih ini nih unsurnya nih. Ya jelas Karena itu tantangan tersendiri, film-film kan? sebelumnya nggak ada ini. Imaginary belum pernah bikin dokumenter, gue juga belum pernah bikin dokumenter. Sudah pasti secara ini sesuatu yang baru yang belum pernah dikerjakan Imaginary dan gua ya. Terus ya kenapa tertarik? Ini Raisa loh, salah seorang penyanyi papan atas yang musiknya bagus kan, dapat penghargaan banyak. Terus vokal ya secara karir juga gua mengikuti dari zaman Raisa album pertama. Gua datang ke preskon dia waktu Stalker ya. kerja lah, Kan jurnalis. dari zaman gua jadi wartawan diundang ke launching album pertama, jadi gua lihat perjalanan Raisa. Jadi ketika dari manajemen Raisa ngajakin Imaginary dan Imaginary nawarin ke gua, terus oke. Ada perasaan ini ya, maksudnya Yang gua mengikuti juga perjalanan ada dia. nggak Kang Soleh di film dokumenter ini nanti? Nggak ada lah kan. Kan datang di launching pertama. Iya kan gua wartawan. Wartawannya yang ditampilkan ini preskon pertamanya si Ya Raisa. iya, Raisa dan konsernya kan. Kalau gua wartawan meliput. juga diliput satu-satu 15 jam ini film. Kalau harus diliput dokumenter, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana kamu? Oke, toko. Ya pokoknya Mas, mudah-mudahan ini Penasaran sih. memicu geliat dokumenter di Indonesia yang Karena memang masih kurang ya. ya kalaupun ada jarang di bioskop. Kalau saya sih sedikit sebenarnya banget, mudah-mudahan kan jadi banyak dan bioskop masih ngasih ruang lebih, terus penonton juga mau datang ke bioskop buat melihat. Apalagi kalau ini nonton di bioskop kan kayak berasa beneran konser Ada di di situ GBK-nya. gitu ya. Kalau nonton di rumah sendiri nanti di OTT kurang bagus soundnya. Kalau ini kayak wah gede banget kayak di GBK. Kalau saya sih sebenarnya yang paling utama untuk saya, kenapa menonton ini kayaknya sesuatu yang menarik, jangan sampai terlewatkan gitu. Karena kita kan kalau nonton film action sudah tahu lah rasanya film action gimana sih serunya gitu. Komedi menyenangkannya gimana, horor menegangkannya gimana. Nah sebenarnya saya belum punya pengalaman Dokumenter. Iya, karena menurut saya menonton itu pengalaman spiritual. Dia memperkaya jiwanya kita. Semakin banyak film yang kita tonton yang mempengaruhi jiwanya kita, semakin banyak kita punya Anda kekayaan. nonton Animal Planet kan memperkaya jiwa Anda. Hah? Yang tadi kan, Iya, ya zebra. Betul, Toko Pemuda Papua. Iya, jadi maksud saya ketika kita menonton film itu kan itu ada sebuah pengalaman spiritual, dan ketika kita menonton action, hati kita merasa seru menonton film keluarga. Menonton dokumenter musik ini yang saya belum pernah. Jadi saya harus menonton film Harta Tahta Experience-nya Raisa. harus dicoba di bioskop. Experience-nya kayak ini ternyata rasanya menonton itu. Iya, tontonlah di bioskop biar lebih Tonton dapat di bioskop. karena Ya, oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan. Ada yang ketuk. itu ada yang ngetok pintu. Itu ada yang ngetok. Halo, siapa? Kok halo? Kok ngapain sih? Bawa ini nih buat Bang Mamat. Kok buat saya? Ngapain buat saya? Iya, buat Bang Mamat. Buat Kang Soleh kali. Sama. Kenapa pakai helm? Habis main motor. Kayak ibu-ibu yang kalau ke Alfamart nggak dilepas nih helmnya. Lepas helm. Terus nyodok antrian. Gitu. Nah, kan ganteng. Nah, ini bintang utama Mari Kemari ya. Ah, ya Allah, bintang-bintang. Abang Ari tolong jelaskan profil singkatnya, siapa tahu dibikinin dokumenter. Selalu tahu. Dia nih cocok dibikinkan film biologi. Biopik tidak cocok, biologi cocok. cocok. Dibedah, dilihat isi dalamnya. Ngapain, An? Sama-sama Sunda. Sunda kan? Iya. Ngobrol Masa Sunda? Sunda. Duduk, Situ, duduk. duduk. Kang. Kang, kasih dia tempat, Kang. Kalau enggak dia bisa lompat-lompat kayak kanguru kan. Kenapa kok pakai bajunya Bang Fajar Nasrus? Bukan ini baju gua ini tuh. Musik itu haram. Kalau jelek. Kalau jelek. Ini kasih lihat. Berdiri. Sini, berdiri. Harus taruh dulu helmnya Pindah, tuh. helm taruh. Saya buang ini.
Belum. Ke situ dong. Kan gua udah lihat. Ini yang punya. Gua udah tahu. Ngapain? Ada yang bikin. Dia yang punya. Orang gua yang bikin nggak sih? Musik itu haram. Musik itu haram. Kalau jelek. Kalau jelek, Kang Soleh. Ini siapa? Kang Soleh. Soleh siapa? Solehudin. Kamu kenal nggak sama Kang Soleh Solehudin? Hah? Kenal Kang Soleh Solehudin? Kenal. Kenal. Apa Kang Soleh? Jawab. Kang Soleh Solehudin ini Jangan apa? ragu. Hah? Kang Soleh Solehudin ini apa? Kamu lihat nggak sih? Lihat di sini. Ada orangnya depan Anda. Ngapain Anda ngobrol sama gambarnya? Dia ngobrol gitu sama gambarnya. Tanya dong. Kenalan. Tanya itu tanya. Bahasa Sunda. Boleh kenalan. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jangan Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya coba. Yang kenal Ya sok kenalan sok. Nah, Soleh. Aan. Lanjut. Di manaan? Di hareup. Harap pugut di harap asal nanti mana? Asal. Di mana? Pandeglang. Oh Pandeglang mah Banten, beda Sundanya. Tapi Secara- bisa ngobrol bisa. Dulu Jawa Barat, sekarang kan Pandeglang sudah jadi provinsi Provinsi sendiri. sendiri. Tapi Iya. secara karakteristik Sunda Beda. Bahasanya beda? Kayak orang Sunda Jawa Barat itu beda. Ya masih ada beberapa kemiripan tapi kayak beda karakter. Tapi kalau bahasa Di Pandeglang mahnya ngawinkeun teh di Nya sarua kadinya. di kalau Sunda kan nikahkeun, ngawinkeun. Di Pandeglang mah di bahasa Banten mah Ih. nya kan? Ngawinkeun teh. Kawinkeun eta sarua. Nya kan? Matos kawin. Nya kan? Secara struktur bahasa ada kemiripan, makanya mereka memisahkan diri dari provinsi Jawa Barat karena memang bukan merasa orang Jawa Barat. tapi Tapi bahasa sama ini. Beda, baik Tadi Sunda bisa aja, ngomong. ya bisa, cuma kayak apa ya? dialeknya Kosakatanya ada Pemilihan beberapa katanya yang itu. kosakatanya berbeda. Sundanya tuh bukan ya. Lu lihat deh film itu apa yang filmnya apa? Yuni, ya? Yuni kan. Oh Yuni. Yuni kan Pandeglang kan, apa Serang gitu, Banten itu. Beda Sundanya tuh kayak ya ada kemiripan cuma kita sebagai orang kalau Sunda Bandung tuh beda gitu. Ya mungkin kalau kalian kayak Kau lagi ingat apa? Hah? Tidak apa-apa kan? Enggak, lagi dengerin ini Kang Soleh. orang Pandeglang mah sakti loh. Oh, iya. Coba ada ular nggak di Tidak usah lagi ke saya. Tidak usah lagi ke saya. Tanya, kamu ngapain di sini? Apa ya? Nanya sesuatu. Nah, takon opo? Jawa dong. Itu Jawa. Tapi Jawa paham kan? Tengah, Jawa Timur, Jawa bukan itu Jawa Barat. Ya. Jawa. Orang Sunda nyebut Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu dengan Jawa. Jawa. Kalau Tapi ini Sunda. Sunda. Nggak mau Oke, gitu. pakai Pak. Takon apa? Bukan Itu mama. Begitu. Ipin. Lebih Malaysia jatuhnya. Coba, kau mau nanya apa? Bahasa Sundanya apa sih? Nanya apa? Sok rek nanya naon? Sok re, nanya naon? Sokrek ngomong naon? Sok. Ngomong atuh. Ngomong weh. Ngomong Tong diulang-ulang ngomongan orang. Mana yang nanya ke orang? Ulah diulang-ulang ngomongan orang. Mana yang nanya ke orang? nya. Ya sok atuh nanya. Aan hayang nonton film dokumenter Raisa. Dokumenter. Iya, dokumenter. Soalnya murah hayang nonton film Harta Tata Raisa ka bioskop tanggal 6 Juni an. Sok nya. udah ayo baraya tanggal 6 Juni urang ka bioskop nonton Harta Tata Raisa gitu sok. Itu anu kamera sok. Ngomong. Ayo atuh. Barudak. Ayo tuh barudak, urang ka bioskop nonton Raisa, Harta Tahta Raisa, tanggal 6 Juni di bioskop. Saya tahu itu Baru artinya. pertama kali. Akhirnya ada rekor nih. Tercipta karena Kang Soleh datang, An bisa 10 kata. Tapi Bisa saja 8 putus Kang. 8 putus. Saya tahu artinya itu. Apa tuh? Nonton Raisa di bioskop tanggal 6 Juni. Ya iyalah. Tanggal 6 Juni Ya kan? itu mah juga semua orang juga tahu tadi. Kalau tanggal 5 tanggal ganjil Juni. Bukan. Toh?
Tanggal tuh bahasa Sundanya kaping sebetulnya. Tanggal genap Juni. Iya. Genap agak- itu 6. Nah. Semua juga orang tahu 6 itu genap. Bukan, bahasa 6 itu genap. Kalau 8? 8. 4? Opat. Kenapa 6 genap? Itu 4 juga genap? Genep. Genap, bukan genap. Genep. Oh, bukan genap ganjil. Genap. Genap. Bukan Kalau genap. Kalau misalnya angka genap, bahasa Sundanya apa? Genap. Apa bedanya? Kan ini genep. Gendap. Sama? Nih, yang bikin bingung loh. Kalau di Bandung nyebut mangga itu buah. Hah? Kalau orang Bandung nggak tahu di daerah Sunda lain ya. Kalau mau ngasih buah tuh, ngasih mangga tuh buah, badai buah. Itu mangga toh. Mangga doang, disebutnya buah. Kalau udah ada apelnya, apel dan mangga. Ya buah sarang apel. Yang buah itu cuma mangga. Yang disebut buah itu cuma mangga. Aneh ya kalian ya? Loh, kok aneh? Bahasa orang, budaya orang. Karena kalau mangga punten, mangga. Jadi permisi. Karena biar tidak bingung mangga yang buah Mungkin dengan mangga ya. yang di pohon. Mungkin. Dan tidak ada bahasa Sundanya mangga, khusus mangga. Mangga. Kayak misalnya di saya punya kampung. Tapi biasanya taipa. ya mangga. Mangga itu taipa. Mangga. Bisa mangga juga buahnya mangga, tapi An rata-rata ketawain bahasa daerah Anda. An ketawain bahasa daerah Anda. Taipa. Mangga taipa. Buah. Kalau di tempatmu apa nama bahasa daerahnya mangga? Buah. Kalau bahasa daerahnya buah? Buah. iya buah. Jadi tergantung buahnya apa ini kita lihat ini. Ya buah. Misalnya nih, rambutan. Misalnya nih rambutan, pepaya sama nangka dalam satu kesatuan. Itu apa? Bubuahan. Bahasa Sundanya? Ya itu bubuahan, jamak. Bubuahan. Bubuahan. Tapi kalau mangga sendiri, Buah. kalau mangganya banyak, Bu. Hanya buah. Buah aja. karena biar nggak ketukar sama mangga tadi itu. Mungkin ya, zaman dulunya. Pokoknya gua dari kecil mah taunya ya buah gitu. Berarti mangga. Ya, buah. Iya. Berarti kalau jus buah, jus mangga. Iya. Ya, Iya. tapi jarang juga nyebut jus buah kayaknya. Blender buah. Jus Kan kan? soalnya kalau pesan jus mangga deh gimana? Ya kan kalau bukan orang Sunda yang dagang, ya jus mangga. Kalau orang Sunda yang dagang. Kalau jus kayaknya tetap jus mangga deh. Karena Gua nggak nggak mungkin tahu. deh, kita tidak mungkin dia blenderin ya. Jus berbisi. Suaminya Nggak begini di mungkin, blender. nggak mungkin jus berbisi. Ya pokoknya gitu kalau di Sunda tuh buah, iya, mangga iya. itu sebenarnya buah. Seru. Mau tanya apa lagi, An? Apa nih Kang Soleh? Naon? Kemunculan film dokumenter Raisa ditonjolkan. Dokumenter. Coba do. Dokumenter. Nah. Dokumenter Raisa ditonjolkan unsur warna merah. Hah, dia bisa lihat begitu. Oh, hebat. Bagus ini, Bang. Kenapa tuh Kang? Karena kan warna album terakhirnya Raisa tuh merah tuh, yang si It's Personal. Terus kita pikir lebih kan karakter dia lebih ke situ sekarang kan warna merah tuh bagus lah. Jadi tone warnanya itu merah. Yang di posternya merah memang karena gua waktu itu bilang ini bagus nih album terakhir Raisa yang It's Personal merah berani kan. Awalnya kan kayak merahnya tuh ke pink-pinkan itu kan merah. Pudar. Fuchsia gitu warnanya merah muda, tiba-tiba makin kesini di album terakhir Raisa yang It's Personal merahnya merah tegas banget berani. Terus gua kayaknya ini bagus nih warna Raisa sekarang kan merah. Ya udah kita ambil merah aja. Cakep sih. Jadi warnanya Iya, dan bagus juga kan warnanya. Gua juga suka warna, terus kayaknya Raisanya juga suka warnanya. ya udah klop. Ngerti tuh? Dijelasin ulang tuh. Coba kenapa? Kenapa tadi? tanya? Kenapa Kan kamu yang nanya. warna merah? Tadi kan kamu nanya. Iya. Kang Soleh jawab apa tuh? Tadi kepanjangan. Kan 8 kata doang. Stop. Ini terlalu banyak, Kang. 8 lagi stop gitu. An boleh nonton film dokumenter Raisa nggak di situs Atau ulah eta bajakan. Jangan dong. Nonton di bioskop. Nonton di bioskop tong dibajakan. Utamanya fans Raisa juga ya. Ya Yo Raisa datang 6 Juni ke Iya. bioskop ya Yo Raisa Ke jangan bioskop. nonton. Tapi kayaknya kalau Yo Raisa mah percayalah nggak akan nonton bajakan gitu. Yang begini-begini nih, yang fans dadakan gitu-gitu yang harus dikasih tahu kan. Eta teh sarua jika mau. Apa artinya itu, An? Tidak tahu apa artinya, yang penting itu kayak jika nasihat sih. maut Maut. maut
Mau ngerti tuh mau? Entah. Itu sama aja kayak mencuri. Nonton film bajakan itu sama dengan mencuri. Jangan. Jadi kalau kamu nonton bajakan, tanyakan pada hati nuranimu, apakah kamu akan mencuri? Nah, kalau memang kamu menganggap mencuri itu tidak apa-apa, ya silakan. Tapi selama kamu menganggap mencuri itu dosa, ya tidak usah nonton film bajakan. Nonton aslinya di bioskop. Tanggal 6 Juni 2024 di seluruh bioskop kesukaan Anda ya. Dan itu nanti adalah- listnya biasanya Amin 1 keluar tuh. Ya, makanya langsung buru-buru datang karena dokumenter biasanya kemungkinan tidak dikasih banyak layar. Nah, tapi kalau penontonnya banyak, pada Ya, akhirnya akan tambah layar. makanya kalau mau tambah layar harus nonton di hari pertama yang Dan banyak. juga ini kan apa namanya dikerjakan oleh Kang Soleh yang memang punya soul di musik. Kemudian produsernya juga kan Ko Ernest sama Imaginary lah ya. Bang Dipa sama Ko Ernest melalui Imaginary. Jadi mudah-mudahan secara kualitas film Ya, pasti- jadi gua dari sisi jurnalistik musiknya, nah Dipa sama Ernest menjaga dari sisi kualitas filmnya lah. dan kita rasa sih ini sesuatu film yang harus ditonton banget karena Dan warna baru pengalamannya di mungkin tidak perfilman akan Indonesia juga kan. pengalamannya tidak akan sering terulang gitu. Pengalamannya tidak akan sering terulang. Mungkin kalau film genre-genre yang pop itu kayak horor, kemudian komedi, kemudian action, kita kelewat 2 bulan lagi juga ada lagi yang masuk Ya. gitu. Horor, kita kelewat nonton film horor ini, 2 minggu udah ada lagi gitu. Tapi kalau untuk dokumenter Iya. musik seperti ini, kesempatannya tidak banyak jadi teman-teman. Bagus, Mumpung ada nih, Mumpung ada. 6 Juni. Baru ini dia benar ya, Bagus, kawan. bagus. Baru di sini Anda benar nih. Anda luar Anda toko muda buton. Dia bukan Tidak pernah. Wali dia kota. ini calon Wali kota. Pernah. gubernur. Ya, Dia kalau misi saya- dia iya, menjadikan Wakatobi ya. Buton, jadi sebuah Buton. Cape apa Town. Buton? menjadi provinsi. Provinsi Buton. Kepulauan Buton, Iya. Cape Town, dan dia jadi gubernurnya. Ya, Henry Kriting akan membangun trotoar di Buton. Amin. Kenapa harus trotoar doang? Anda panjang ini kau usah cerita ini. Panjang. An mau pilih calon pemimpin yang mau kerja di trotoar doang? Tos. Ya, gampang banget dibujuk. Ya udah. Ya, Ini makasih. buat Kang Soleh ya? Iya. Oh ya, Cobain. Kang Soleh nyicipkan. Apa ini? Sagu. Kue asli Timur. Gua pikir tadi roti inilah. Oh, roti lapis. Iya. Bukan asli Timur itu. Kang, pelan-pelan Kang, jangan kasar Kang. Kaget nanti giginya Jangan loh. kasar. Pelan-pelan. Kenapa Kang? Kok nggak ada rasanya ya? Lah, nasi ada rasa nggak? Ada. Ya ini juga ada rasa dikit-dikit kan, tapi dia harus dicampur lauk Oh, pauk. iya, Makanan iya, pokok namanya makanan pokok. Sama dulu nih pertanyaannya Kang Sul. Kok dia nggak ada rasanya ya? Nasi ada rasa nggak? Ada. Nah, ini juga. Ada rasa tapi harus dikunyah. Sadar gak sih kalau Nasi nasi ada rasa kalau dikunyah kan. Kayaknya kalau Kang Soleh bilang, Emang nasi ada rasa Kang? ya itu baru protes. Ada. Setelah lama dikunyah. Iya. Ah, ini setelah lama dikunyah. Bang, benar ini kayak apa ya? Bentar, rasanya tuh mengingatkan gua pada kentang. Hah? Ya. Kok kentang? Kentang. Iya, kalau kita Biar- makan biar. kentang goreng. Kelamaan ya. Kalau kita lama-lama kunyahnya itu, Iya, kalau lama-lama dikunyah jadi kayak makan kentang goreng. Tapi sama-sama makanan utama juga kan. Iya. Karbohidrat. Kan ini makanan keras, harus dimakan dengan tegas. enak itu makanan. Wah, luar biasa Kang Soleh, respect banget. Suka loh dia sama ini nih. Kayak kentang goreng ya, kalau buat yang ini gue pertama kali makan sagu. Kayaknya di dunia ini Sagu baru- tuh ada jenis banyak pengolahannya Kang. Ini kalau yang dijemur jadi sagu lempeng Sagu namanya. lempeng. Nah ada juga yang dibikin papeda itu. Oh, iya. Bahan bakunya tetap sagu butiran Tapi begini ini juga. luar Kang. biasa nih Kang Soleh. Dari Ini biasa pohon. dipakai untuk bahan baku bikin pisau. Gurinda. Sama Kang Soleh tahu papan karambola. Dasarnya. Ya, enak tapi suka. Ya kayak kentang goreng aja. Tapi kayaknya baru Kayak kita yang ngeri ya. Kita satu-satunya di dunia yang bilang sagu lempeng rasa kentang goreng kayaknya Kang Soleh loh. Oh ini gue makan kayak kentang goreng rasanya. Berarti kalau campur dengan ayam atau ikan cocok. Iya harusnya ya. Iya. Karena kan kentang goreng kalau disepangkan sama ayam segala macam. Iya, ini memang pasangannya tuh harus kuah biar dia Oh, lembek. iya. Terus kemudian ikan atau ayam. Iya, Tapi ini- ayam kayaknya nggak pernah deh ya. Saya Ikan. belum pernah dengar ada orang Tapi makan ini- pakai ayam. Sagu ayam. Sagu lempeng dengan ayam. Coba Emang sagu biasanya pakai lempeng apa? dan ayam yang Ikan kan makanan umum di sana. Oh sop ikan yang kuah kuning gitu ya. Boleh, atau juga ikan yang goreng, tapi ini juga ada apa namanya? Pulang Saya aja, Kang. ngeri, sumpah. Pulang aja, Kang. Kalau kalian makannya gimana bang? Coba contohin. Santai Kita celup. aja. Celup, celup. Sama juga. Nanti gua bedanya apa? Kang depan. Belakang aja Graham. Depan tuh agak Depan rawan. untuk memotong.
Geraham untuk mengunyah. Memotong makanan biasa bukan yang bunyinya gini ya. Memotong tidak? Iya. Gigi ini Coba depan. pakai belakang, lebih gampang. Belakang untuk mengunyah, taring untuk merobek, Betul. depan untuk memotong. Betul, tapi yang paling Pelajaran IPA nggak dulu? belajar kan sampai kuliah juga kan dia jurusan Sorry, itu Kak. ya. Dia kan ya? jurusan dokter gigi. Nah, harusnya lebih tahu dong. Betul, tapi kan Karena gigi kalau belakang mengoreksi lebih kuat. penggunaan gigi Terima itu kasih kan banyak toksik ini teman-teman orang. sudah Toksik menyaksikan. banget orang. Mari kemari, jangan lupa nonton film Raisa tanggal 6 Juni 2024 sudah tayang di bioskop. Dan saksikan terus Mari Kemari. Mari ke Mama Sari.